Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita lanjutkan lagi materi kita di instrumentasi. Baik, di video ini kita akan belajar tentang karakteristik dari pengukuran. Yang pertama ya, jadi diharapkan setelah menonton video ini, mahasiswa sudah dapat menghitung bagaimana cara mendapatkan nilai error, akurasi, dan presisi dari hasil pengukuran ya. Yuk, kita langsung masuk saja ke materinya. Kita mulai dari definisi error ya. Jadi pada dasarnya error itu adalah suatu selisih ya. Selisih dari apa? Selisih dari hasil pengukuran yang nanti kita kerjakan dibandingkan dengan nilai sebenarnya. Jadi misalkan kita sudah mengetahui nilai sebenarnya hambatan suatu resistor ya. Nilainya adalah 10 ohm. Kemudian setelah kita ukur, kita dapatkan nilai 11 ohm, maka di situ kita dapat nilai error 1 ohm ya. Mudah sekali, mudah dipahami. Kita lanjutkan lagi ke akurasi ya. Jadi ini banyak yang terbalik antara akurasi dan presisi. Jadi akurasi dan presisi itu terlihat sama, padahal dia definisinya sangat berbeda ya. Jadi ada sistem yang memiliki akurasi tinggi tapi presisi rendah, atau memiliki akurasi rendah tetapi presisi tinggi ya. Jadi mereka itu saling independen. Kalau kita lihat dari definisinya, akurasi adalah kedekatan rata-rata pengukuran dengan nilai sebenarnya ya. Jadi ketika kita melakukan pengukuran, seberapa dekat hasil pengukuran tersebut dengan nilai sebenarnya, itulah akurasi ya. Contohnya di gambar sebelah kanan ini ya, di mana yang bulatan warna kuning ini adalah ibarat pengukurannya, dan warna merah ini adalah nilai sebenarnya ya. Jadi semakin dekat nilai pengukuran terhadap nilai sebenarnya, maka suatu alat ukur tersebut disebut alat ukur yang memiliki akurasi yang tinggi. Nah, sedangkan presisi itu adalah nilai kedekatan setiap nilai pengukuran dengan nilai rata-ratanya ya. Jadi contohnya yang sebelah kanan ini, di mana pengukuran 1, 2, 3, 4 ini memiliki nilai yang saling berdekatan ya. Jadi kalau kita rata-ratakan, mungkin kita dapat nilai tengahnya ini. Nah, antar pengukuran terhadap nilai rata-ratanya itu sangat dekat, maka sistem itu disebut sistem yang memiliki presisi yang tinggi ya. Nah, sebelah kanan ini adalah contoh untuk sistem presisi yang tinggi tetapi akurasinya lebih rendah ya dibandingkan dengan yang sebelah kanan. Dan kalau kita lihat yang sebelah kanan ini memiliki presisi yang lebih rendah dibandingkan yang sebelah kiri. Nah, kalau secara probabilitas kira-kira bentuknya seperti ini ya, dimana misalkan kita punya garis ya. Garis ini adalah nilai sebenarnya ya. Nilai sebenarnya, referensinya, dan ini adalah nilai hasil pengukuran kita ya. Jadi semakin jauh jarak rata-rata ya terhadap nilai referensi, nah jarak ini disebut dengan akurasi ya. Sedangkan presisi itu adalah jarak pengukurannya terhadap nilai rata-ratanya. Nah, cara untuk menghitungnya itu sederhananya kira-kira seperti ini. Kita bisa dapatkan nilai akurasi itu dengan mengurangi nilai hasil pengukuran ya, nilai hasil pengukuran dibandingkan dengan nilai sebenarnya ya. Jadi di sini E ini adalah nilai sebenarnya dikurangi dengan rata-rata hasil pengukuran. Rata-rata itu adalah penjumlahan dari setiap data dibagi dengan jumlah datanya ya. Kemudian dibagi dengan nilai sebenarnya dikali 100%. Nah, maka ketika sistem itu memiliki akurasi yang tinggi, maka nilai persennya ini akan semakin kecil ya. Begitu pula juga dengan presisi. Presisi ini kita bisa dapatkan nilainya dengan menghitung nilai standar deviasinya ya. Jadi kita dapatkan nilai rata-ratanya, kemudian setiap X-nya ini adalah nilai setiap pengukurannya, dikurangi, dikuadratkan, kemudian dibagi N-1. Kenapa N-1? Ini karena kita menggunakan sampel ya, standar deviasi sampel.
kemudian terakhir diakarkan. Nah, untuk lebih jelasnya kita pindah ke Excel yuk untuk bagaimana cara menghitungnya. Nah, di sini saya sudah siapkan contohnya ya. Jadi ini misalkan ada hasil pengukuran kita ya. Pengukuran yang pertama sampai ke pengukuran ke-13. Contohnya di sini memiliki hasil pengukuran yang berbeda-beda. Di mana ternyata nilai sebenarnya ini adalah nilainya adalah 100 begitu ya. Setiap pengukurannya kadang 99, kadang 102, kadang tepat, kadang 100 dan sebagainya. Yang pertama, untuk menghitung nilai error, ini sangat mudah ya, kita tinggal dikurangi saja. Kita lihat selisihnya berapa, kemudian dicari nilai rata-ratanya, untuk mendapatkan nilai error. Kemudian untuk menghitung nilai akurasi juga sangat mudah. Kita tinggal hitung saja nilai rata-ratanya dari pengukuran. Kemudian kita masukkan ke persamaan yang tadi ya, maka nanti kita dapat nilainya sekian ya. Contohnya di sini adalah 1,31%. Nah, untuk menghitung presisi atau nilai standar deviasinya, pertama kita cari dulu berapa jaraknya ya deviasinya. Itu kita bisa hitung, lihat dari sini ya, hasil pengukuran dilihat dikurangi dengan rata-ratanya ya, maka nanti kita dapat nilai deviasinya seluruhnya ya. Kemudian setelah itu kita kuadratkan masing-masing deviasinya. Kalau sudah, kemudian kita jumlahkan, kita sigmakan, dapat jumlah dari deviasi kuadratnya. Setelah itu kita hitung variasinya, ini adalah dibagi n-1. Setelah itu kita akarkan ya, nanti kita dapat nilai standar deviasi sampelnya atau nilai presisinya. Oke, begitu kira-kira untuk menghitung nilai error, akurasi, dan presisi dari hasil pengukuran. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.